Yuk, balik lagi sama gue di channel Berdantin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran si Bitcoinnya. Jadi kemarin juga sudah saya upload untuk si Bitcoin teman-teman ya, analisanya lah ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita bahas untuk Bitcoin dominance dulu. Jadi kemarin sudah saya infokan ini time frame 4 jam, kita melihat adanya support, trendline support yang cukup kencang ataupun kuat lah maksudnya. Maksudnya kuat teman-teman. Di garis warna biru ini di sekitaran 41,36% yang menjadi tahanan untuk Bitcoin dominance, dan bagian atas yang sudah saya box warna hijau ini menjadi area istilahnya tertingginya lah untuk si Bitcoin dominance-nya. Jadi secara overall dia bermain di range ini ya, bagian atas adalah area maksimal ataupun resisten dan bagian bawah pasti untuk area supportnya. Jadi di box warna hijau ini itu di kisaran 42,06 sampai 42,24% ya. Jadi kita bisa lihat terakhir dia hit mendekati ke area situ langsung kena reject teman-teman. Dan sekarang ini posisinya akan testing dulu terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. So kalau memang dia ketika retest ini nggak kuat, kemungkinan besar dia akan drop lagi, tes kembali ke area 41,36%-nya. Berarti cukup baik untuk altcoinnya ya. Kalau misalkan Bitcoin dominance ini drop, kemudian ya Bitcoinnya kalaupun nggak naik sedikit ya minimal sideways aja lah. Nah di situ kita mendapati atau bisa lihat untuk altcoinnya itu lumayan dikasih napas lagi. Kalau misalkan dia testing ya ke kisaran 41,36% ini, kemudian dia akhirnya jebol, drop lagi, wah itu lebih bagus lagi untuk altcoinnya. Jadi perlu diperhatikan untuk jangka sekarang ini adalah EMA 34 dan 55-nya ya. Kemudian kalau misalkan drop dari sana, next target di garis warna biru ini atau trendline supportnya. Tapi kalau misalkan dia malah mantul teman-teman dari sini, mantul ya kurang bagus untuk altcoinnya. Dan bisa diperhatikan untuk area resisten yang sudah saya infokan. Oke. Ini sekilas saja untuk Bitcoin dominance time frame 4 jamnya. Next ini adalah Bitcoin time frame daily ya. Jadi kita bisa lihat kemarin itu memang dia udah drop ataupun sudah terbreakdown ya dari trendline supportnya ini teman-teman. Yang garis warna biru ini yang kemarin sudah saya infokan. And then dia membentuk yang namanya shadow bagian lower candle atau jarum ke bawah atau buntut juga bisa dibilang ya, whatever teman-teman ya. Akhirnya langsung disorong lagi ke atas tadi malam ya, dia ngepam lagi. Jadi kalau secara daily kita lihat seperti fake out ya. Jadi seolah-olah ini mau drop lebih dalam lagi, even testing ke kisaran 37 ribuan dolar gitu kan ketika breakdown, malah langsung disorong lagi naik ke atas gitu teman-teman. Ya jadi kita mendapati seperti fake out di sini. And then posisi sekarang dia testing juga nih terhadap area 41.100, sekitar 41.100-an lah ya. Dan tadi tertingginya itu di kisaran 41.300 dolar, kemudian mendapati rejection. So kalau memang kita lihat dari seperti ini aja, ini ada indikasi yang cukup baik untuk secara daily-nya. Berarti adanya yang dorong lagi harga ke atas gitu kan. Ketika dia drop, kemudian ada yang dorong. Jadi seperti V-shape recovery lah. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini going drop ya, kemudian dia up. Nah ini up-nya ini lebih besar ketimbang waktu dia drop. Kita bisa lihat nih perbandingannya nih. Waktu dia drop sama waktu dia going up atau mengalami pemantulan nih. Tuh ya, jadi istilahnya buying powernya masih lebih kuat ya untuk jangka pendek. So yang harus kita perhatikan, dia harus mampu untuk maintain bullish momentumnya untuk bisa melanjutkan penguatannya. Nah secara pattern yang ini kemarin juga sudah saya infokan ya. Ini adalah box warna hijau yang menjadi target krusial itu di kisaran 42 sampai 43 ribuan dolar, karena dari tarikan Fibo sebelumnya itu adalah golden ratio. Ya kalau misalkan kita tarik nih ya, let's say Fibonya saya geser ke lowest point terakhirnya lah ya, waktu dia fake out ini. Ya jadi memang area kisaran retracement 0,3 sampai 0,5-nya itu masih di sekitaran 42 sampai 43 ribuan dolar. Ya, dimana itu juga sebelumnya menjadi support and then resistance untuk si Bitcoin. Jadi untuk jangka pendeknya diperhatikan dulu untuk area resistance tersebut. Kalau misalkan dia mampu break ya OTW ke kisaran 44 sampai 45 ribuan dolar. Ya, cuman memang menurut saya yang sudah akumulasi tetap harus berhati-hati kalau misalkan Bitcoin itu visit di range area 42 sampai 43 ribuan dolar untuk jangka pendeknya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini juga untuk outlook yang berbeda ataupun yang lain juga ya. Tentunya tetap sama di kisaran 42 sampai 43 ribuan dolar ini, karena juga di situ secara daily time frame adanya EMA 34 dan 55 ini yang sebelumnya berfungsi menjadi support and then pasti ketika di breakdown ya di flip menjadi resistance. Jadi ini adanya confluence of resistance di kisaran 42 sampai 43 ribuan dolar, tentunya harus berhati-hati. Ya, kalau misalkan dia mampu break dari situ, ya pertanda cukup baik.
Tapi kalau misalkan di sini adanya rejection keras, ya dia berpotensi untuk testing kembali ke kisaran 39 ribuan dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan dulu next target untuk si Bitcoin terdekat dan yang masih rasional gitu ya. Saya nggak ngomongin target yang terlalu muluk-muluk lah ya, atau terlalu moonboy. Oke? Ini dulu yang harus diperhatikan teman-teman. Next, ini untuk time frame 4 jamnya. Nah, jadi secara overall ini udah saya berikan juga ataupun infokan juga ke teman-teman sekalian ya. Jadi secara time frame 4 jam kita bisa lihat ini V-shape recovery gini, and then dia mampu break juga terhadap area resisten yang sebelumnya menjadi double bottom. Ya, ini ada neckline ya, dan kita bisa lihat beberapa kali ini menjadi area resisten yang cukup strong. Ini resisten ya. Kemudian di sini kita bisa lihat nih resist cukup kuat di kisaran 40.500 dolar, dan sekarang ini sudah mampu di break oleh si Bitcoin, dan sekarang kelihatannya secara time frame 4 jam pun kelihatan ya, dia ini berusaha untuk maintain ya posisinya di atas 40.500 ini. Ya, jadi kalau misalkan drop dari sana potensinya ke kisaran berapa gitu kan. Kalau misalkan kita lihat pakai Fibo aja deh. Sebentar ya, kita pakai Fibo aja dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia yang terakhir. Sebentar. Nah ya, kemudian kita munculkan 0,2, 0,3, 0,6 dan 0,5. Nah, jadi ini ada beberapa area. Tepatnya di retracement 0,2 ini itu mendekati kisaran 40.600-an dolar lah, sekitar area itu, dimana juga itu adanya resistance sebelumnya yang cukup strong. Jadi ini menjadi tahanan pertama. Drop dari sana dia akan berpotensi untuk testing di retracement 0,3 atau sekitaran 40.200. Next lagi di retracement 0,5 atau kisaran 39.900 dolar, dan lebih bawahnya lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 39.500-an dolar. Ya, jadi itu dulu beberapa area yang berpotensi untuk divisit oleh si Bitcoin kalau misalkan dia drop dari area terdekatnya ini. Dari area beberapa golden ratio nih, ya yang perlu diperhatikan juga di retracement 0,3 ini, sebelumnya ini juga menjadi support and then resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Kita bisa lihat nih. Ya, box warna hijau nomor 2 ini kita bisa lihat. Nah, ini kalau misalkan saya extend atau panjangin, nah tuh ya. Jadi cukup berkesinambungan lah, range kisaran 40.000 sampai 40.200-an dolar. Next lagi di retracement 0,6 ini, kalau misalkan saya extend lagi, nah ini juga cukup istilahnya berkesinambungan juga lah ya, karena memang sebelumnya di sini adanya area demand yang mendorong harganya naik cukup signifikan untuk si Bitcoin. Kemudian di area sini juga, and then di sini juga sempat menjadi tahanan dan juga sempat menjadi resisten. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa golden ratio yang tadi sudah saya sampaikan, istilahnya dia untuk koreksi dulu lah ya, ketika memang dia sudah going up atau mengalami pemantulan, memang kita perlu yang namanya konfirmasi atau setidaknya dia istilahnya sideway dulu lah. Sideway ya berarti kita melihat ya adanya ataupun belum ada lah ya, maksudnya belum ada pressure seller yang masuk ketika memang harganya sudah going up di sini. Dia malah cenderung sideway aja ya, mungkin di range 40.000 sampai 41.000 lah ya. Dia cuman sideway di range itu aja, itu pertanda cukup baik untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya. Karena memang belum ada tekanan seller, istilahnya belum tertarik jual lagi lah di kisaran situ. Mungkin kita harus melihat si Bitcoin terbang lebih tinggi ya, let's say ke kisaran 42, 43 atau bahkan ke kisaran 44 ribu dolar, baru nanti kita bisa lihat apakah tekanan seller cukup signifikan masuk lagi ke Bitcoin, makanya dia bisa drop lagi. Nah, cuman untuk jangka pendek ini ya memang setelah dia naik ini memang adanya rejection, cuman tekanan sellernya belum sesignifikan masuk seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin harga si Bitcoin harus dibawa naik dulu lagi, sedikit lebih tinggi lagi, baru untuk para whales atau yang sudah akumulasi bisa take profit lagi gitu. Jadi memang perlu diperhatikan untuk next target itu di kisaran 42 sampai 43 ribuan dolar dulu untuk si Bitcoinnya. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin, beberapa area support terdekatnya dan juga secara daily-nya Bitcoin dominance juga. Semoga bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman sekalian. Jadi memang untuk jangka pendeknya perhatikan terlebih dahulu, setidaknya dia koreksi normal saja atau secara garis besar dia cuma sideway, range-nya kisaran 40 ribuan dolar aja. Ya itu cukup baik untuk next target bisa going up lagi, ngejar next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan di kisaran 42 sampai 43 ribuan dolar, karena di situ ada confluence of resistance. Mampu breakout dari sana ya next target ke kisaran 45, 46 atau bahkan ke kisaran 48 sampai 50 ribu dolar. Tapi perhatikan dulu untuk terdekat di 42.000 sampai 43 ribuan dolar dulu ya. Tetap berhati-hati di range area situ ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video sama profit.